Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Sufiana Azhara. Kali ini saya akan membahas 3 topik tugas dari arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama yaitu ada perangkat input dan output beserta contoh device-nya. Dan yang kedua ada penjelasan tentang Direct Memory Access atau DMA. Dan yang ketiga ada pembahasan tentang USB beserta USB Type-C. Kenapa kedua port ini menjadi sangat populer? Yang pertama ada input dan output. Apa itu input-output? Input-output adalah bagian penting dari sistem komputer. Input device berfungsi untuk memasukkan data atau perintah kepada komputer. Sedangkan output device digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna. Kemudian contoh dari perangkat input. Yang pertama ada keyboard, dan yang kedua ada mouse, yang ketiga ada microphone. Selanjutnya ada contoh perangkat output. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada printer, dan yang ketiga ada speaker atau headset. Selanjutnya ada Direct Memory Access atau DMA. Apa itu DMA? DMA adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan transfer data secara langsung antara perangkat input-output dan memori utama tanpa harus melalui CPU untuk setiap langkah transfernya. Kenapa DMA penting? Tanpa DMA, setiap kali data harus dipindahkan, CPU harus ikut campur tangan dan memprosesnya byte demi byte. Hal ini membuat transfer data menjadi lambat dan CPU menjadi sibuk menangani hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan secara otomatis. Contoh penggunaan DMA. Yang pertama, saat komputer memindahkan data dari hard disk ke RAM. Yang kedua, saat sound card mengambil data audio dari memori untuk diputar. Dan yang ketiga, saat network card mengirim dan menerima data jaringan dengan cepat. Jadi kesimpulannya, DMA membantu mempercepat transfer data dan mengurangi beban kerja CPU sehingga sistem komputer bisa bekerja dengan lebih efisien. Selanjutnya ada USB dan USB Type-C. Apa itu USB? USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus. Ini adalah standar koneksi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer seperti flash disk, keyboard, mouse, printer, kamera, dan lain-lain. Alasan USB sangat populer. Yang pertama, mudah digunakan dengan sistem plug and play. Yang kedua, mendukung pengisian daya. Jadi port USB tidak hanya untuk data, tapi juga bisa untuk pengisian daya atau pengisian baterai. Dan yang ketiga, mendukung banyak jenis perangkat dan bisa dicabut atau dipasang tanpa perlu mematikan komputer. Kemudian perkembangan USB. Versi awal USB 1.0 memiliki kecepatan hingga 12 megabit per detik. Kemudian USB 2.0 meningkat menjadi 480 megabit per detik. USB 3.0 mencapai 5 gigabit per detik. Dan sekarang USB 4 bahkan bisa mencapai 40 gigabit per detik. Selanjutnya munculnya USB Type-C, yaitu bentuk konektor USB terbaru yang lebih kecil, kuat, dan reversible, artinya bisa dicolok dari sisi manapun tanpa takut terbalik. Alasan Type-C sangat populer karena praktis dan serbaguna. Satu port Type-C bisa digunakan untuk transfer data, mengisi daya, bahkan mengirimkan sinyal video ke monitor eksternal. Selain itu, Type-C mampu menghantarkan daya hingga 100 watt, sehingga bisa digunakan untuk mengisi laptop. Sekian itu saja dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.